Kalau nomor satu menang atau nomor tiga menang, kalau kau nggak jadi pengacara lagi kau, jadi bintang film pun nggak, ya. Jadi kalau kau suruh aja lah cari-cari lonti-lonti yang banyak di sana itu, cari-cari lonti-lonti yang banyak di sana itu aja yang untuk kerjaan kau. Kalau 01 atau 03 menang dalam sidang sengketa pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi, maka Hotman Paris Hutapea disuruh untuk cari-cari lonte. Begitulah kecaman keras dari netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, masih ramai di media sosial perbincangan tentang Bung Hotman Paris Hutapea. Seringkali saya menemukan cuplikan-cuplikan video yang berseliweran di media sosial, di mana banyak sekali netizen-netizen di Indonesia yang mengecam Bung Hotman Paris Hutapea ini. Banyak yang menilai bahwa kualitas yang dimiliki oleh seorang Bung Hotman Paris Hutapea ini benar-benar di bawah standar, benar-benar tidak berkualitas. Dan yang paling mengejutkan lagi, beberapa waktu kemarin kita mendengar pernyataan keras dari Bung Rocky Gerung yang mengatakan bahwa cincinmu itu lebih berkilau dari otakmu. Dan hari ini saya menemukan lagi cuplikan video yang mengatakan bahwa kalau 01 dan 03 menang dalam sidang sengketa Pilpres 2024 ini, maka Bung Hotman Paris Hutapea disuruh untuk cari-cari lonte sebagai kerjaannya dia. Luar biasa kecaman-kecaman dari netizen ini. Tapi untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita cek langsung video berikut ini. Selamat menyaksikan. Halo Hotman Paris, kalau nomor satu menang atau nomor tiga menang, kalau kau nggak jadi pengacara lagi kau, jadi bintang film pun nggak, ya. Jadi kalau kau suruh aja lah cari-cari lonti-lonti yang banyak di sana itu aja yang untuk kerjaan kau, ya kan? Jadi nggak usah kau urus-urus itu, ya. Kau jadi pengacara apanya kau? Tak suka orang nengok postingan kau tunjukkan pada masyarakat, ya. Kau gandeng-gandeng perempuan, kamu kan seolah-olah pengacara apanya kau? Yang mendidik pakai otak, ya, kayak kening. Kau batak tapi otakmu nggak ada, ya, Hotman Paris, ya, kayak kening. Ya, jangan gini-gini lagi ya. Cincinnya lebih berkilau daripada otaknya. Itu sangat betul sekali, Bung. Salam akal sehat, merdeka. Tadi nantangin Rocky Gerung, Bang. Itu gimana, Bang? Iya, Bang. Ya itu sebenarnya hanya candaan aja. Gini loh, saya sangat menyesalkan. Saya termasuk prihatin melihat sikap dari Rocky Gerung yang setiap wawancara selalu membuat tuduhan-tuduhan terhadap Presiden Jokowi. Bicara soal korupsi ya, Bang. Bicara Bang Rocky mau gimana? Tantangan tadi gimana? Ya, ada orang menantang berdebat. Kalau saya tantang dia berdebat tentang hukum, dia tahu apa tentang hukum. Nanti dia cocoknya itu berdebat tentang komik Koping Ho. Di situ kan banyak filsafat. Iya kan? Kalau Bang Rocky mau buat tanding tinju gimana? Kenapa? Ayo kalau mau ayo kita tanding di HSS 5 nanti. Gua sama Rocky Gerung. Kalau nggak mau, Bang. Hah? Kalau nggak mau. Ya urusan dia lah. Bang, itu kan ada Saran saya kepada Menko Polhukam, saran saya kepada Jaksa Agung dan juga kepada Kapolri sudah mulai memberikan perhatian serius atas perilaku dari Rocky Gerung yang selalu membuat tuduhan-tuduhan, selalu membuat kata-kata yang sangat tidak elok untuk seorang kepala negara, ya. Seolah-olah dia sudah hebat. Emang prestasi dia apa coba?
Dia nggak pernah, saya juga nggak baru kenal dia, baru sejak dia mengkritik presiden. Dia cuma dosen biasa, nggak ada prestasi apa-apa. Tapi berencana menuntut Rocky Gerung dengan tuduhan-tuduhan itu terhadap Oh, saya nggak berhak, itu harus presiden langsung. Ya begitulah pengacara kondang yang udah merasa dirinya hebat. Jadi memandang orang lain itu nggak ada apa-apanya. Apakah saudara saksi mempunyai sertifikat internasional digital forensik? Saya S2 digital forensik, dijawab tuh sama saksi ahli. Dan saya S3 digital forensik. Saya juga pernah mengikuti beberapa sertifikat digital forensik. Jelek. Jangan sombong, di atas langit masih ada langit. Cuak. Filsafat itu hanya berisi fiksi. Fiksi. Oke. Gue nggak setuju sama Bang Hotman dan Bang Otot. Jadi gini, mereka selalu berbicara tentang kepastian hukum. Oke, artinya kita harus merujuk pada konsep berpikir matematika yang katanya ilmu pasti. Matematika mengajarkan kita cara berpikir runtut sehingga menghasilkan bilangan yang pasti. Misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Kesalahan berpikir dalam matematika tentu fatal. Insinyur, arsitek, apalagi menteri keuangan saat ini, itu harus berpikir runtut. Karena mereka dituntut untuk jago dalam matematika gitu. Sekarang gue matchingin sama ilmu filsafat ya. Ilmu ini juga mengajarkan kita bernalar dan berpikir dengan runtut, sehingga menghasilkan kepastian yang sekarang ditulis di mata kuliah Fakultas Hukum. Namanya undang-undang. Misalnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di mana itu hasil dari Pak Habibie yang sedang berfilsafat. Beliau berpikir runtut dengan berimajinasi gitu. Gimana ya caranya agar untuk mengantisipasi dan mencegah perilaku nepotisme penyelenggara negara. Sehingga ditemukanlah dalil yang ditulis secara konkret dengan nama undang-undang. Jadi matematika, filsafat, dan hukum sangat berkorelasi dengan tujuannya untuk mencari kepastian. Jadi konyol kalau Anda mengatakan filsafat hanya ilmu fiksi atau tidak konkret gitu. Atau ilmu yang di awang-awang, imajinasi. Ya kan konyol gitu. Kira-kira begitu sih tanggapan saya. Silakan kalau misal mau disanggah ya silakan. Karena saya juga haus akan ilmu pengetahuan. Itu, fakir ilmu. Ya, belakangan ini tuh beredar berita-berita tuh Hotman Paris debat dengan Rocky Gerung, ya itu cuma narasi-narasi dari netizen. Seharusnya nggak perlu juga ditanggapi oleh pengacara senior yang katanya senior. Yang gue sesali, dia menanggapi komentar-komentar netizen itu dengan membuat video yang dia bilang kalau dia dan Rocky Gerung tuh beda pengalamannya, dan dia sempat mengatakan pengalamannya yang kurang lebih tuh selama 30 tahun lebih dia berkecimpung di dunia bisnis, hukum bisnis lah ibaratnya. Tanpa dia sadari, dia sudah mengatakan kekurangannya. Kekurangan apa? Kemarin dia menjadi pengacara di sidang sengketa pemilu. Latar belakangnya harus hukum tata negara, tapi dia membuktikan kalau latar belakangnya itu di bidang bisnis, hukum pidana, tidak ada hubungannya. Kalau kita banding-bandingkan Rocky Gerung dan Hotman Paris, nah, gue nggak mau mengejet siapa yang menang siapa yang kalah, tapi kita lihat aja dari rekam jejaknya, dari pengalamannya, kita bisa mengakses semua. Di saat Rocky Gerung sedang disidang dalam persidangan, seketika ruang persidangan itu menjadi kelas kuliah filsafat. Sebegitu bisanya Rocky Gerung merubah persidangan menjadi kelas filsafat. Kalau kita lihat kemarin Bang Hotman Paris yang ditegur oleh hakim Mahkamah Konstitusi, dari situ aja kita sudah bisa membandingkan. Kalau dia bilang filsafat dan hukum itu beda, kan ada juga filsafat hukum. Jadi menurut gua, hemat gua, kalau memang beranggapan dia pengacara profesional, janganlah menanggapi komentar-komentar yang tidak perlu dijawab sebetulnya. Buat apa kita menanggapi komentar-komentar netizen, challenge dari netizen yang emang notabene itu nggak penting untuk dibuktikan. Ngapain ya? Aduh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, itulah cuplikan-cuplikan video di season pertama. Jadi di sini kita lebih banyak melihat netizen itu
mengecam Bung Hotman Paris Hutapea. Tadi pertama kita melihat, kalau tidak salah Bapak ini juga orang Batak ya, karena dari intonasi suaranya, dari logatnya itu seperti orang Batak kalau tidak salah. Dia mengecam dengan kata-kata yang menurut saya sangat tidak pantas, tetapi ya itulah kemarahan yang ditunjukkan oleh Bapak ini tadi. Dan dalam beberapa cuplikan video tadi juga kita melihat banyak sekali netizen yang menilai bahwa Bung Hotman Paris ini terlalu sombong, terlalu angkuh. Saya sebagai rakyat jelata hanya bisa memberikan saran kepada Pak Hotman Paris Hutapea ini, tolong Pak, jangan terlalu angkuh. Jadi orang itu harus rendah hati. Karena biasanya kesombongan itu akan menjatuhkan dirimu sampai serendah-rendahnya. Tidak baik Anda sebagai seorang public figure dan Anda merasa diri Anda paling hebat. Tentu itu tidak pantas. Di sisi lain, kita juga menyaksikan kemampuan-kemampuan dalam berargumentasi dalam sidang-sidang tertentu, ketika Bung Hotman Paris dicecar habis-habisan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, sehingga pada akhirnya muncul penilaian dari netizen di tanah air bahwa Bung Hotman ini tidak berkompeten untuk menjadi lawyer dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Sementara kasus di Mahkamah Konstitusi itu dibutuhkan lawyer-lawyer yang paham tentang hukum tata negara. Dan masih banyak lagi hujatan-hujatan ditujukan kepada Bung Hotman Paris Hutapea. Bahkan aib-aib pribadi yang semestinya tidak pantas, tidak layak untuk dipublikasikan. Misalnya foto gandeng dengan aspirin, atau lagi mandi di kolam renang dengan cewek-cewek cantik. Sebenarnya itu tidak pantas untuk dipublikasikan. Tetapi ya mungkin netizen marah. Mungkin netizen tidak terima dengan sikap-sikap kesombongan yang dimiliki oleh Bung Hotman ini. Dengan sikap-sikap keangkuhan yang dimiliki oleh Bung Hotman ini, yang merasa dirinya paling benar, yang merasa dirinya paling hebat. Sehingga tadi kita mendengar bahwa di atas langit itu masih ada langit. Jadi sayang sekali sebenarnya seorang public figure seperti Bung Hotman Paris tidak mampu untuk menggunakan ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Tetapi berbeda dengan Bang Hotman Paris ini. Sudah banyak penilaian dari netizen bahwa tidak berisi, tidak berkualitas, tetapi masih terus merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling hebat. Jadi ini sebenarnya sangat disayangkan, di mana saya menilai bahwa Bung Hotman ini tidak menempatkan dirinya secara profesional, tidak menjadikan dirinya pribadi yang berintegritas. Tentu ini akan merugikan Bung Hotman sendiri. Pada akhirnya netizen Indonesia mengetahui, oh ternyata kelakuan dari Bung Hotman Paris Hutapea itu seperti ini orangnya. Sombong, angkuh, merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar, merasa dia di atas segalanya. Itu sangat disayangkan. Ayolah, tidak ada guna kita menyombongkan diri. Tidak ada guna kita selalu menunjukkan sikap kesombongan kita. Karena jujur setahu saya, orang akan merasa segan dengan kita itu karena kerendahan hati kita.
bukan karena kesombongan kita. Orang akan menaruh rasa respect, rasa percaya dengan kita itu karena kerendahan hati, bukan kesombongan hati. Semoga saja Bung Hotman Paris ke depannya bisa jauh lebih rendah hati. Itu adalah poin pentingnya. Karena ketika Bapak selalu berbicara bahwa seolah-olah Bapak yang paling hebat, Bapak yang paling benar dan lain sebagainya, itu menunjukkan sikap kesombongan Bapak yang sudah tidak mampu dikontrol lagi oleh diri Bapak sendiri. Karena bagi saya, kehebatan seseorang itu dilihat dari cara dia berargumentasi, dari cara dia membangun narasi-narasi yang positif, dari cara dia bagaimana bersikap profesional, atau dari caranya dia untuk menghargai, untuk menghormati orang lain. Mari kita lanjutkan lagi. Tidak penting filsafat, tidak penting moral, yang menunjukkan bahwa dia bergetar waktu menulis. Jadi getaran itu datang karena getaran hati, bukan karena getaran cincin yang terlalu berat itu. Tapi saya mau terangkan itu sebetulnya untuk memperlihatkan kontras antara apa yang sedang dibayangkan oleh Megawati dan dia anggap bahwa dia adalah rakyat sebetulnya. Kenapa itu bedanya dengan prototip di 02, lawyer 02 yang bahkan mungkin menjengkelkan tapi sekaligus memalukan tuh. Karena argumennya hanya tentang omon-omon, tidak ada data segala macam tuh. Tidak ada permenungan terhadap nasib bangsa itu. Padahal ini adalah soal nasib bangsa itu. Dan Hakim Mahkamah Konstitusi tentu membedakan versi narasi Ibu Mega dengan versi narasi siapa namanya itu, tokoh mereka tuh yang terus mengucapkan bahwa nggak penting terus. Saya kayaknya pernah tahu orang itu juga, Pak. Saya nanti saya ingat siapa dia. Rocky Gerung, beda level antara Hotman Paris dengan kamu, beda level. Kalau kau memang filsafat, ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya, mencerdaskan orang yang tidak paham, memberitahu orang yang tidak tahu, itu Rocky Gerung. Kalau Hotman Paris beda lagi, dia hanya pamer cincin murahannya itu, ya kan, Lamborghini murahannya itu, ujung-ujungnya masuk ke kolam peluk-peluk cewek, ditontonlah sama orang banyak, anak-anak kecil juga nonton. Perilaku seorang pengacara Indonesia yang hebat, yang begini-gini, padahal otaknya kosong. Itulah Rocky Gerung dengan Ini tim kuasa hukum 02 sudah tiba di MK di ruang tunggu dengan penampilan gaya masing-masing. Coba nih kalau saya ya dengan lubotang ya. Sekarang kita lihat dulu suhu kita Pak Prof. Ini sepatu anak muda, coba lihat tuh dia tuh. Ada emasnya tuh ya. Ada emasnya tuh ya. Ternyata tetap jiwa muda itu. Ini apa nih? Model apa nih? Anak muda yang paling muda lagi Prof kita. Ya, OC Kaligis. Itu sepatu apa itu? Sepatu cat. Ya. Oke, di sini. Nah, ini nih. Nah, batik. Itu Pak. Ini apa nih? Ya. Tali. Dokter Fahri, ya. Coba lihat tuh penampilannya itu, ya. Mari kita bersidang di MK hari ini tanggal 3 April 2024. Ayo silakan. Oke. Rocky Gerung tanggal 21 April. Nasihat saya kepada Rocky Gerung, stoplah ngomongin presiden terus. Emang lu siapa sih? Apa sih karyamu? Jaksa Agung, Menko Polhukam dan Kapolri, pikirkanlah pasal lain untuk mengenakan kepada Rocky Gerung. Nggak boleh gitulah kepala negara digituin terus. Masa tiap hari setiap dia tampil di media, presiden aja yang terus dibilang tidak demokratis lah, tidak inilah. Ya, padahal dia aja gua nggak pernah kenal dia itu orang, ya. Bang, ada masukan nggak untuk Presiden Jokowi yang sering dihina sama Rocky Gerung itu seharusnya seperti apa? Disitulah kehebatan Presiden Jokowi ini.
waktu dia diberikan kata-kata yang sangat mencemarkan nama baik pada saat awal-awal pemilu, dia dimaafkan oleh Jokowi. Padahal Jokowi sebenarnya tinggal bikin laporan polisi, tinggal di LP, selesai itu barang. Disitulah kehebatan dari Jokowi yang kita bisa tidak duga. Itu kehebatan dia. Itulah makanya dia sukses. Contoh sebagai bansos begitu. Sekarang teriak-teriak semua partai bahwa bansos itu katanya membeli rakyat. Yang setuju bansos itu siapa? PDIP, PKS, Nasdem, semua setuju. Berarti apa? Jokowi lebih pintar dari semua mereka. Rocky Gerung, saya tantang kau berdebat hukum ya, bukan berdebat filsafat Kopingho ya. Tim hukum Halo Bang Otman, Bang Hoto, Hasibuan. Aduh, ini kita jadi lawyer-lawyer muda ini jadi nanggapin juga ini terkait statement abang itu masalah ilmu filsafat sama Bang Rocky Gerung itu. Jadi mestinya kita yang muda-muda ini belajar juga sama abang tuh, karena kan waduh doktor, profesor semua di situ. Jadi ada dalam pemahaman ilmu hukum yang paling rendah itu kan mengatakan begini tuh Bang Hotman, siapa yang sering melakukan pembenaran, dialah pelakunya. Jadi saya rasa para senior-senior hebat ini kan ketika berdiri dan berpihak dalam kepentingan, ya tentulah sering cari kebenaran toh. Walaupun dianggap tadi kebenaran itu ya kebenaran yang dicari-cari. Nah ujungnya kan masyarakat juga nggak mengerti. Jangan kita orang-orang hukum. Jadi masyarakat di luar sana yang nggak mengerti hukum aja jadi tahu hukum toh. Jadi jangan kita sepelekan tentang keilmuan toh. Jadi keilmuan itu ada keterkaitannya. Jadi kalau abang S2 aja kan sudah belajar hukum filsafat yang tidak kita dapatkan dalam S1-nya. Jadi saya rasa, saya kasih contoh ya. Jadi filsafat itu adalah pemahaman dalam keilmuan yang paling tinggi yang menjadikan dasar daripada martabat, kehormatan, dan wibawa dalam hukum itu. Nah kalau dalam agama Islam itu ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nah kalau di dunia ini pemahaman ma'rifat hilang ya runtuh dunia ini. Kan tidak bicara syariat kita. Nah terkait dari perkara yang ada, ini kan perkara 01, 02, 03 ini bukan perkara di PN ini. Ya, bukan di pengadilan negeri. Ini pengadilan konstitusi. Jadi di atas seluruh pengadilan itu. Maka ada 9 hakim di situ. Artinya kenapa dinamakan Mahkamah Konstitusi? Pengadilan yang mengembalikan marwahnya negara itu. Ya, kita kan Pancasila. Jadi kalau bicara Pancasila, jangan bicara pasal. Pancasila itu nilai keluhurannya, ya, nilai asas keadilannya di situ. Makanya ada di sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak mungkin ada Pancasila kalau tidak didasari oleh pemahaman secara filsafat. Jadi filsafat itu adalah ilmu dasar yang paling atas untuk dinaungi oleh pemahaman-pemahaman teknis di bawah itu. Jadi kalau nggak ada filsafat berarti hakim nggak ada keyakinan dong. Jadi keyakinan hakim itu terkait dengan tadi, ya, rasa keadilan, ya, rasa kebenaran, ya, fakta sebenarnya. Jadi kalau kita bicara tentang pemilu, kalau hanya bicara hitung-hitung, ya nggak usah ke Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi itu bukan hanya bicara kalkulator, bukan hanya bicara soal hitung angka, ya.
Kita harus di situ harus lihat sebab akibat. Ya. Di situ kan Mahkamah Konstitusi bagaimana memeriksa tepat atau tidak tepat pemerintah melaksanakan tugasnya secara baik tuh. Ya, yang dilihat adalah manual dan perhitungan berjenjang. Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang Sirekap ini? Ya, sekali lagi saya hormat saya kepada Bapak Arief Hidayat karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum. Dari tadi kita kuliah komputer. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa, Pak Hotman? Sebentar Pak Hotman. Tadi pada waktu mengirim tabik saya lihat cincinnya bagus-bagus itu. Pertanyaan saya, saudara saksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak kita bahas tentang Sirekap? Ya, masih perlu nggak Bapak? Masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Repli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Jadi, tapi saya bertanya, jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Oke. Jadi begitu, jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, maka kelemahan dari Sirekap nggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih. Oke, berikut terkait. Saya lanjutkan. Ya udah. Jadi kita jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau nggak usah datang saja ke sini. Sama yang silakan. Majelis, yang mulia. majelis Cukup, satu lagi. cukup. Maksud saya, cukup Pak Bambang. Pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. Sudah saya sampaikan tadi. Silakan. Hotman. Baik, terima kasih yang mulia. Terima kasih. Pimpinan sidang, Prof. Saldi, Pak Ketua mohon izin. Untuk supaya clear kita ya. Begini. Di dalam permohonan pemohon 01 dan pemohon 03 itu ada dalil yang mempersoalkan Sirekap. Sehingga mahkamah harus menjawab dalil itu dalam rangka untuk memutus. Gimana sih penggunaan Sirekap ini? Oleh karena itu, Mas Hotman Paris, proses yang mempertegas dan proses dalam rangka persidangan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya duduk persoalan Sirekap, maka tetap diperlukan dan penting untuk kita ketahui bersama. Karena persidangan ini terbuka untuk umum, seluruh masyarakat Indonesia mengetahui, dan mahkamah juga harus menjawab dalil dari permohonan pemohon 1 dan pemohon 3. Dan itu sangat penting sekali supaya menjadi terbuka. Semua dalil akan dijawab oleh mahkamah. Kecuali memang dalil-dalil yang tidak relevan, ya mungkin tidak kita jawab. Jadi ini tetap diperlukan untuk kita diskusikan supaya terbuka untuk umum. Terima kasih. Terima kasih yang mulia atas tanggapannya. Tapi menurut kami, berhubung sudah dijawab bahwa yang dipakai adalah manual sama perhitungan berjenjang, itulah jawaban atas permohonan itu, bukan lagi Sirekap. Terima kasih. Pak Hotman yang menjawabnya nanti bukan kuasa hukum pihak terkait loh, hakim yang akan menjawab. Ya, jadi jangan kita diarah-arahkan mau menjawab kemana begitu. Silakan. Guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Jadi silakan pemirsa sekalian yang menilai kualitas yang dimiliki oleh seorang Bung Hotman Paris Hutapea ini. Saya tidak bisa berkomentar banyak. Tetapi dari cuplikan-cuplikan video ini, satu saja pesan saya kepada Bung Hotman, bahwa jangan pernah menyombongkan diri Anda. Di atas langit masih ada langit. Orang akan merasa segan dengan kita, akan menghormati kita karena sikap kerendahan hati kita, bukan sikap kesombongan diri. Itu adalah poin penting yang perlu ditanam dalam diri kita, siapapun. Karena itu sangat penting. Sekali lagi, orang akan menghargai kita itu karena kerendahan hati kita,
bukan karena kesombongan kita. Karena setahu saya, kesombongan itu akan membawamu pada titik kehancuran. Itu yang perlu kita camkan. Kesombongan seseorang itu akan membawa dirinya pada titik kehancuran. Sehingga dengan demikian, mari kita tetap berbuat baik, tetap menghargai orang lain, jangan pernah merasa diri Anda paling hebat, karena yang menilai kita hebat atau tidaknya itu adalah orang lain, bukan diri kita sendiri. Itulah kenapa bahwa dalam kehidupan bersosial, kita selalu membutuhkan orang lain. Orang lain untuk berada di sisi kita itu sangat penting. Mereka lah yang akan menilai kualitasnya kita, kemampuannya kita, intelektualitasnya kita, etikanya kita, moralnya kita, dan lain sebagainya. Bukan diri kita sendiri. Jadi jangan pernah merasa diri paling hebat, jangan pernah menyombongkan diri, apalagi ketika kita sebagai public figure, lalu di dalam diri kita sudah tanamkan dengan sikap kesombongan, sikap keangkuhan, dan lain sebagainya. Itu adalah awal dari titik kehancuran Anda. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini ada pesan-pesan moral yang bisa kita ambil. Ada pesan-pesan etika yang bisa kita petik. Ada pesan-pesan bahwa kita harus bisa merendahkan diri kita di hadapan orang lain. Karena hanya dengan kerendahan hati, maka kamu akan dihormati dan kamu akan dimuliakan. Bukan dengan sikap kesombongan diri. Mungkin itu saja komentar singkat saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau mungkin buah pikiran saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan jangan lupa untuk selalu rendah hati.